Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratun Salihah, NIM 1905-3014, akan menjelaskan tentang pengertian administrasi, pengertian pendidik, dan pengertian tenaga kependidikan. Pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare. Ad yang berarti kepada dan ministrare artinya melayani. Dalam artian sempit, administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, ketik-mengetik, surat-menyurat, agenda, dan kegiatan lainnya. Dalam artian luas, administrasi merupakan kegiatan antara dua orang atau lebih untuk berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, pengertian pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 39. Pendidik merupakan tenaga profesional yang merencanakan, melaksanakan, serta menilai hasil pembelajaran dan melakukan kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada perguruan tinggi. Pendidik sering disebut dengan guru, dosen, konselor, fasilitator, dan yang lainnya yang sesuai dengan bidangnya, serta berpartisipasi dalam kegiatan kependidikan. Yang ketiga, pengertian tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Kependidikan menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi dan diangkat dalam menunjang urusan kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas dalam kegiatan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang mendukung dalam proses kependidikan. Contoh tenaga kependidikan ini adalah pengawas sekolah, petugas laboratorium, pelatih ekstrakurikuler, penjaga keamanan sekolah, pembersih sekolah, dan yang lainnya yang bertugas dan yang berhubungan tentang tenaga kependidikan. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah seluruh kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dengan menggunakan fasilitas yang ada, baik material maupun personil, untuk mencapai tujuan kependidikan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anissa Putri, NIM 19022078. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan merupakan proses kegiatan mengusahakan pengadaan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan dalam klasifikasi yang ditentukan. Pengadaan tenaga kependidikan juga dimaksudkan dalam mengisi formasi kosong untuk pengembangan dan juga karena personil lembaga yang telah pensiun. Pengadaannya dapat berupa internal dan eksternal. Pengadaan internal dapat berupa pengembangan atau promosi karyawan seperti naik jabatan ataupun mutasi pekerjaan. Cara tersebut dapat dilaksanakan dengan melihat prestasi dan kinerja karyawan. Pengadaan eksternal sendiri merupakan pengadaan atau perekrutan dengan pihak luar seperti penyebaran pengumuman ataupun iklan baik melalui media elektronik atau cetak. Selanjutnya tentang proses pengadaan tenaga kependidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan terdiri dari pengumuman. Pengumuman ditujukan untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan memenuhi kualifikasi. Pengumuman dapat dilaksanakan melalui media cetak ataupun elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah dilakukannya pengumuman. Pada saat pendaftaran, pemohon membawa syarat dan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, seleksi. Seleksi dibagi ke dalam dua tahapan. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu dilakukan pemeriksaan persyaratan dan ketentuan. Apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan dan ketentuan tersebut, pemohon dinyatakan gagal atau didiskualifikasi.
Yang kedua, ujian. Setelah pemohon dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah ujian. Materi ujian meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan ujian lainnya yang dirasa perlu. Yang keempat, penempatan. Penempatan adalah tindakan pengaturan seseorang untuk menempati suatu jabatan atau posisi. Prinsip dari penempatan ini adalah adanya kesesuaian antara kemampuan dan posisi atau jabatan yang diampu nanti, atau disebut juga dengan the right man on the right place. Dengan menempatannya yang sesuai dengan kemampuan dan posisi, maka akan membawa hasil yang baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 mengatakan bahwa penempatan tenaga didik haruslah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah ditentukan, di mana dalam menerapkan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dan jabatan. Demikian juga memiliki kompetensi dalam jabatan. Dalam penempatan juga terdapat mutasi atau perpindahan. Perpindahan tersebut dapat ke suatu daerah ke daerah lain ataupun ke bidang lain. Tujuan mutasi ini untuk meningkatkan kreativitas pegawai dan pengembangan lembaga. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pelaksanaan PTK. Pelaksanaan PTK ini terdiri dari yang pertama, orientasi. Orientasi adalah upaya memperkenalkan seorang tenaga pendidik baru dalam situasi dan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan. Pembinaan pengembangan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik agar dapat bertanggung jawab atas pekerjaan. Strategi membina PTK ini ada 3. Yang pertama, analisis pekerjaan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, analisis sumber daya. Yang ketiga, kesejahteraan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen. Yang kelima, tunjangan. Tunjangan ini profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat dalam penyelenggaraan pendidikan dan satuan kependidikan oleh penyelenggaraan masyarakat. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.